Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Jadi siang ini seperti biasa kita akan melakukan weekly top tier yang hari ini akan dipresentasikan oleh Aditya Aci dengan judul Debt Contract Strictness and Auditor Specialization. Untuk Aji, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi terima kasih Mbak Nadia atas sambutannya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Aji dari tim CPPR. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan artikel ya terkait auditor specialization dan debt contract strictness. Jadi sebenarnya pada artikel ini itu secara garis besarnya menjelaskan bahwasanya apakah jika kan seperti yang kita tahu ya adanya teori yang dinamakan agensi teori. Agensi teori itu jadi adanya ketidakselarasan antara manajemen sama shareholder, konfliknya seperti itu. Maka dari itu perlu di audit dengan menggunakan auditor eksternal seperti itu. Jadi kira-kira untuk menjembatani teori agensi seperti itu. Nah, agensi teori sendiri itu juga menyinggung sebenarnya manajemen ini tuh tidak hanya bertanggung jawab dengan shareholder, tapi juga kreditur atau pemberi pinjaman gitu. Jadi kan perusahaan itu kan kalau dia udah membangun asetnya dengan sangat baik, membangun sistemnya dengan sangat baik, gitu kan, otomatis shareholder itu juga ingin invest gitu kan di perusahaan mereka, dan pemberi pinjaman atau kreditur juga menjadi lebih mudah untuk meminjamkan uangnya kepada auditor, kepada perusahaan tersebut seperti itu. Jadi itu kurang lebihnya secara garis besar latar belakang dari penelitian ini. Nah, kalau misalnya tadi pihak eksternalnya itu ada shareholder dan kreditor, penelitian ini tuh fokusnya hanya ingin melihat kepada kreditur. Nah, kreditur ini di sini dinilai dengan, kalau misalnya kita biasanya melihat kreditur itu sebagai sebenarnya banyak sih, maaf ya. Sebenarnya banyak cara untuk mengukur kreditur ini apakah percaya dengan perusahaan atau tidak. Tapi salah satunya adalah caranya itu melihat dengan debt strict contract itu sendiri. Sebentar ya, saya tekan penelitiannya seperti ini. Jadi ada yang namanya debt contract strictness. Debt contract strictness itu adalah seberapa ketat perjanjian yang dibikin oleh kreditur untuk meminjamkan uangnya kepada debitur ya, atau kepada perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya kalau perusahaannya itu dikenal dengan bagus gitu kan, secara keuangan akuntansinya dia bagus, terus secara citranya dia bagus, kemungkinan dari strictness atau apa namanya, strictness itu apa ya, bahasa mudahnya itu mungkin kayak kemudahan memberikan pinjamannya itu lebih mudah seperti itu ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya ini dinilai terlalu banyak masalah, sering melakukan restatement ya kalau dari audit, terus secara citra juga kurang baik, ini para kreditur pun juga rasanya itu bukannya menolak ya, tapi mereka tuh akan memberikan peraturan-peraturan yang lebih banyak dan lebih ketat terkait perjanjian hutang tadi seperti itu. Nah, itu cara mengukurnya untuk krediturnya. Nah, sedangkan pada penelitian ini itu di sini dilihat ya. Kalau tadi kan saya berbicara tentang itu, penelitian itu ingin melihat bahwasanya apakah jika perusahaan itu diaudit oleh auditor spesialis atau auditor yang sudah dianggap lebih paham daripada auditor lainnya di satu sektor industri, itu akan membuat kepercayaan dari kreditur itu meningkat atau tidak. Jadi misalnya kalau kita sebagai peminjam uang ya, misalnya terus kita melihat adanya, oh ini suatu perusahaan itu sudah pernah diaudit sama auditor yang berpengalaman. Nah, itu kira-kira apakah peminjam ini tuh udah percaya gitu loh. Karena kan logikanya bahwasanya kalau dia udah pernah diaudit sama auditor yang baik itu, jadi dia lebih aman daripada salah saji ya.
lebih aman daripada salah saji, terus dianggap keuangannya itu sudah memenuhi standar gitu. Jadi kemungkinan yang dia nanti bayar itu juga pasti akan lebih bagus. Harapannya seperti itu. Maka dari itu penelitian ini tuh menggunakan dua variabel, yaitu spesialisasi dan debt contract strictness. Kurang lebihnya seperti itu. Ini cara mengukurnya ya. Ada definisi satunya tuh industrinya 10%. Biasanya kalau kita melihat spesialisasi itu ada yang dari market ya. Marketnya itu ada juga bisa dibagi-bagi lagi. Marketnya ada yang dari aset atau sales. Tapi kali ini dia ngelihat dari audit fee. Karena di sini itu apa namanya datangnya dari Amerika. Jadi kemungkinan dia perusahaan itu ngeluarin atau memberitahu berapa fee-nya itu besar ya. Jadi makanya di sini mereka berani ngasih fee yang besar. Jadi anggapannya kalau fee-nya besar, lebih dari 10% market, itu dianggap spesialis seperti itu. Jadi bukan dari total asetnya. Ini. Nah kalau debt contract strictness-nya ini dilihat dari kira-kira dari tahun-tahun yang T-1 itu apakah perusahaan ini itu sering dari melanggar perjanjian dari kontrak atau tidak. Seperti itu. Nah, terus di sini penelitian ini itu juga memiliki beberapa kontrol ya. Salah satunya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama loan karakteristik atau karakteristik dari pinjaman. Apakah kira-kira perusahaan itu patuh dengan yang namanya membayar pinjaman seperti itu. Terus faktor auditor. Faktor auditor ini dilihat ya apakah yang mengaudit dari perusahaan itu tuh Big Four atau tidak. Terus dia itu sudah tenurnya berapa lama dan dia memiliki risk statement atau enggak. Terus sampai yang terakhir nih firm karakteristik ini kontrol yang biasa dipakai. Ada aset, ROA, market to book, leverage, sampai firm age seperti itu ya. Oke, nextnya, nah hipotesisnya ada di sini ada 4 hipotesis ya. Ini kita lihat dulu yang main model. Main model di sini kita ingin melihat apakah spesialis itu berhubungan dengan strictness. Dengan kontrolnya ada 3 tadi ya, loan, auditor, dan firm karakteristik. Terus sampelnya dari tahun 2000 hingga tahun 2010 dengan total pengamatannya 8.582. Di sini ada 4 hipotesis ya. Yang pertama itu spesialisasi industri auditor dan keketatan kontrak utang berhubungan negatif. Jadi bahwasanya nanti kalau dia itu dihubungkan, kalau misalnya perusahaan itu diaudit dengan auditor spesialis, itu akan berhubungan negatif dengan keketatan kontrak. Atau misalnya kontraknya itu tidak akan se-strict itu lagi. Harapannya seperti itu. Terus yang H2A, itu pengaruh spesialisasi auditor pada keketatan kontrak utang dikondisikan karena adanya mekanisme tata kelola perusahaan. Kalau yang B, pengaruh spesialisasi auditor dan keketatan kontrak dikondisikan pada adanya mekanisme pemantauan internal. Nah, kalau H2 ini dia ada variabel moderasinya yaitu mekanisme tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan di sini itu menggunakan beberapa variabel, yaitu variabel GCG sih sebenarnya. Yaitu ada, sebentar ya, coba saya lihat dulu. Ada beberapa variabel GCG. Jadi kayak misalnya apakah direksinya itu independen seperti itu, ataukah auditnya itu juga ada audit independennya. Kalau lebih banyak maka dia dianggap lebih ikut corporate governance seperti itu. Nah kalau yang H2B ini pemantauan eksternal. Jadi misalnya ada kan misalnya kalau perusahaan itu bisa pakai analis luar untuk membantu perusahaan itu untuk membantu perusahaan itu membuat laporan keuangan, itu juga memakai mekanisme pemantauan eksternal. Kalau yang H3, pengaruh spesialis auditor pada keketatan kontrak utang dikondisikan pada kehadiran peminjaman berulang. Jadi spesialisasi ini tuh keketatan kontrak itu akan berkurang kalau misalnya mereka sudah sering melakukan kontrak berkali-kali ya. Misalnya kayak tahun kemarin dia udah ngasih pinjaman, tahun 2 ngasih pinjaman, bikin pinjaman itu, maka kontrak karena udah ada hubungan yang baik, maka kontraknya akan lebih mudah gitu diberinya tanpa harus strictness. Jadi less strictness, lebih seperti itu. Nah ini mungkin langsung ke ini aja ya, langsung ke artikelnya saja. Oke, nah di artikel ini udah kelihatan ya? Di artikel ini ya, jadi ada definisi variabelnya, ada strictness, terus spesialis 1, spesialis 2, maturity ini buat kontrol-kontrolnya seperti itu.
untuk regresinya saya kasih yang di bawah ini. Nah, di sini ya. Kalau misalnya di sini itu variabel yang pertama, di regresi yang pertama itu dilihat bahwasanya ini ada 3 ya, ada model 1, model 2, model 3. Bedanya apa sih? Model 1, 2, 3 ini yang beda itu adalah dari variabel kontrolnya. Kalau kontrol yang model 1 itu dia tanpa menggunakan auditor karakteristik. Kalau yang model 2 ini tanpa menggunakan learn karakteristik, terus yang model 3 ini dengan lebih robust ya. Jadi dia memakai semua kontrol seperti itu. Dan hasilnya itu berhubungan negatif signifikan semuanya ya. Dia untuk model 1 yang tanpa auditor karakteristik juga spesialisnya berhubungan negatif. Berarti artinya bahwasanya kalau dia itu spesialis, maka dia anggapannya itu akan lebih less strictness ya daripada yang tidak spesialis. Begitu juga model 2 dan model 3 dengan menggunakan beberapa kontrol seperti itu. Terus untuk ada additional analisisnya juga, ini kalau saya lihat ya. Jadi untuk mengukur kepercayaan kreditur kepada debitur ya, pada perusahaan itu nggak cuma bisa dilihat menggunakan yang namanya debt strictness tadi. Jadi ini bisa menggunakan beberapa. Yang pertama itu ada covenant number. Covenant number itu kalau misalnya kita lihat di artikel definisinya itu adalah seperti ini ya. Covenant number adalah notorogitma dari number covenant in the package. Jadi dari beberapa pernyataan yang ada di kalau tadi kan kita kan awalnya kan mengukur berapa yang kira-kira gagal. Cuma kalau di sini itu mengukurnya kira-kira berapa sih persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Itu juga bisa buat mengukur ya. Jadi nggak harus gagal. Jadi saya perusahaan kalau misalnya dari awal udah ngasih, kamu tak kasih beberapa persyaratan ya buat kamu bisa minjem uang, itu juga udah dianggap kreditor ini tuh kurang percaya sama yang namanya debitur seperti itu. Nah kalau yang lainnya juga ada ya, ada default, CRIS dan type CHG seperti itu. Ini kalau ini dilihat dari banyaknya dan waktunya mereka tuh membayar kredit gitu ya. Ini untuk uniknya tuh di sini nggak semuanya variabel itu nggak semua variabel yang additionalnya itu berhubungannya sama-sama negatif seperti variabel utama seperti dependent utamanya gitu. Ada yang kalau covenant 6 sama pivotal ini dia negatif, tapi untuk CRIS dan baik ini dia hubungannya positif sih seperti itu. Jadi nggak sepenuhnya itu sama dengan hipotesisnya seperti itu. Ini menggunakan semua kontrolnya juga. Oke, terus untuk monitoring mechanism. Jadi seperti tadi kan ini kan untuk mengukur H2 sama H3-nya tadi itu tadi menjawab untuk H1 kan ya. Untuk ini untuk H2 dan H3-nya ini menggunakan 3 pendekatan tadi ya. Ada yang board monitor atau GJG-nya tadi. Terus ada external monitor atau yang namanya external monitor itu lebih kayak tadi apa yang ngomongnya ya? External monitor lebih kayak ke analis luar. Jadi kalau misalnya perusahaan ini tuh dianalis sama perusahaan lain, menggunakan jasa analis perusahaan lain. Terus sama yang terakhir itu loan repeat. Jadi adanya kemungkinan dia itu menggunakan meminjam uang secara berkali-kali seperti itu. Jadi udah kayak langganannya ibaratnya. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 2 ya. Ada yang higher sama lower. Ini menggunakan nilai median. Jadi misalnya dalam sebuah board monitor ini itu ada GJG-nya itu misalnya independennya tinggi, itu nanti dikasih mediannya berapa. Kalau misalnya dia lebih dari median dia dianggap high, kalau di bawah itu dianggap low. Nah, ini bisa dilihat bahwasannya kalau misalnya perusahaan dengan spesialisasi industri, terus dia dengan strictness, tapi dia board monitornya rendah, itu akan membuat spesialis ini itu membantu meyakinkan kepada kreditur bahwasanya ini dia board monitornya rendah, tapi dia GJG-nya dalam perusahaan itu rendah, tapi dia spesialis, itu akan membantu untuk meringankan yang namanya strictness itu tadi. Kalau yang external monitor, karena ini yang higher itu berhubungan tidak signifikan, tapi yang lower itu berhubungan positif signifikan. Berarti artinya bahwasanya jika perusahaan ini tuh diawasi menggunakan jasa luar itu
akan membuat hubungannya itu positif terhadap strictness. Terus kalau lone repeat ini juga hubungannya negatif signifikan terhadap strictness itu spesialisnya. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini ada beberapa ini lagi ya. Cuman kita mungkin kembali dulu kepada kepada penelitian utamanya, bahwasanya di sini bisa dilihat jika kalau misalnya perusahaan itu dengan auditor spesialisasi, maka dia akan membuat kreditur itu lebih percaya kepada perusahaan karena dianggapnya bahwa perusahaan ini tuh memiliki laporan keuangan yang sudah baik seperti itu. Nah, jika misalnya menjawab H2 dan H3, jadi kalau misalnya board monitornya itu rendah, itu juga akan membuat spesialisasi ini tuh semakin misalnya gini, kita punya kreditur ini mau meminjamkan kepada board monitor yang rendah. Karena dia nggak percaya, tapi dengan adanya spesialis, makanya dia akan lebih percaya gitu daripada nggak ada spesialisnya. Misalnya kalau dia board monitor rendah terus tidak spesialis, pasti strictness-nya itu akan tinggi sekali seperti itu untuk menjawab hipotesis yang lainnya seperti itu. Terus kalau yang external monitor juga hubungannya malah positif ya terhadap spesialis, terus yang lone itu negatif. Itu untuk variabel ininya ya, untuk model pertamanya. Sebenarnya di sini itu ada additional analysis ya. Cuman ini jujur tadi saya kalau agak baca ini agak kurang paham dengan additional analysisnya. Cuman mungkin ini kita bisa lebih diskusi ya untuk membahas additional analysisnya seperti itu sih kurang lebihnya. Ya, kurang lebihnya sih seperti itu untuk artikel ini. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Nadia ya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Aci. Ini sebenarnya aku juga kurang paham untuk pengukuran yang strictness-nya ya. Itu maksudnya di calculate for up to 12 covenants, maksudnya di gimana ya mengukurnya? Pengukuran untuk yang depth strictness. Untuk mengukur ininya Mbak ya, untuk mengukur depth thickness-nya itu kan. Ya. Coba lihat ya. Maksudnya kalau misalkan kita mau nyari datanya gitu, dia lokasinya di sebelah mana ya buat mengukur ini? Atau dia sumbernya bukan financial report atau apa? Dia ini datanya tuh ngambil dari Compustat nih Mbak. Jadi dia ngambilnya dari dari ini juga sih sebenarnya, dari kayak Orbis Osiris seperti itu. Cuman kalau dia nggak ngedisclose bahwasannya dia ini ngambilnya dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi itu kalau misalnya aku ngelihatnya sih, jadi kayak ada data dari kreditur untuk ke debitur, itu bisa dilihat bahwasannya kontraknya dari pemberi pinjam itu segini seperti itu Mbak. Jadi ada beberapa kontrak yang misalnya kayak bayarnya itu nggak boleh telat, nggak boleh jatuh tempo, atau yang kalau tadi saya baca itu kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Semakin banyak poinnya, semakin banyak yang dilanggar, itu akan membuat debt strictness-nya itu semakin tinggi seperti itu Mbak. Berarti strictness tuh kalau angkanya dia di deskriptif statistik 0, komaan ya angkanya ya. Iya. Maksudnya sumbernya dari apa dia bisa dapat angka itu ya? Berarti kalau misalkan kita mau bikin kayak gini nggak bisa ya berarti ya? Kalau dari spesial, kalau ini bahas dari debt kontraknya sih kayaknya kita nggak ada datanya sih Mbak, buat di Indonesia. Dan ini untuk bahas spesialisnya juga itu jangan per kota. Jadi kayaknya kalau di Indonesia itu agak sulit. Mungkin kalau spesialisnya bisa diganti sama yang per industri, tapi kalau yang debt kontraknya ini tuh pakai variabel lain untuk mengukur kreditur, untuk mengukur kepercayaan kreditur. Jadi kalau pakai yang ini sih rasanya, kalau aku ngelihat karena kita nggak tahu ya ini apa kontraknya itu seperti apa kayak gitu. Kontrak dalam penelitian dalam perjanjian peminjaman itu seperti apa? Oke, terima kasih Aci. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aci mau coba tanya, boleh di tabelnya nggak? Tabel boleh Mbak. Di artikelnya tadi. Udah kelihatan nggak Mbak? Belum. Sorry. Belum ya. Top share dulu. Bentar.
Udah Turun. Ini banyak banget ya ininya. banyak Kontrolnya. sekali. Jadi itu sebenarnya kalau aku baca sampai bawah ini dia banyak sih Mbak. Sebenarnya ini mungkin ini kenapa dia artikelnya bisa bagus ya, karena ini banyak sebenarnya. Tapi kalau aku sih sebenarnya juga agak kurang ingat juga kalau buat additionalnya. Jadi kemarin cuma yang main regressionnya aja untuk menginjak proses 1 sampai 4 kayak gitu. Dia ada sensitivity test Itu juga. itu pakai apa itu? Other sensitivity test. Oke. Ci, aku mau tanya itu agak naik bentar dikit. Terus. Nah itu, yang tabel 7 itu mesti gimana ya Ci ya? Aku tadi ngelihat kayak ini apa maksudnya? Kayak ada 1 dikurangi default, dikali spesialis itu mesti gimana? Ini moderasi ya? Iya, ini juga termasuk ini sih Mbak sebenarnya, masuk additional ini. Jadi ini untuk mengukur resiko daripada firmnya itu sendiri. Jadi dia mengukur bahwasanya technical default ini sebenarnya juga dijelasin sih Mbak di sini. Bentar ya, coba ya. Ada penjelasan ya technical default itu gimana? Ini kayak bagus tapi ini ya apa namanya? Kayak terlalu rumit gitu lah. Iya, benar sih, Mbak. Kalau untuk kita sebagai jadi technical default itu akuntansi. indicate borrower may be in financial trouble. Jadi dia bahwasanya kalau nanti perusahaan itu dinilai mempunyai masalah pada keuangan atau mungkin financial distress seperti itu ya. Dan nanti dia akan menambahkan interest pada peminjamnya seperti itu. Kalau misalnya yang leverage ini kan berarti kan kemampuannya dia untuk membayar ya, kemampuannya dia untuk kalau kita lihat di tabelnya tadi tabel 7 ya. Nah, tabel 7 mungkin di sini kita lihat bahwasanya kalau sama strictness terus dia itu mengalami yang namanya sorry Mbak. Yang sini ya. Yang bawahnya tadi. Betul yang bawahnya tadi? Lagi. Ini ya? Bukan. Terus yang tabel 7 Bang. Ini ya. Nah, jadi kalau berarti hubungannya sama-sama negatif bahwasanya perusahaan itu kalau dia itu punya masalah keuangan atau technical default dan financial leverage-nya juga mengalami kurangan, itu kalau misalnya dibatasi sama spesialis maka strictness-nya juga akan berkurang sih Mbak, seperti itu. Jadi ini kayak tambahan aja ya untuk mengukur bahwasanya biar sampel dari perusahaannya ini kalau diukur dengan beberapa kesulitan itu tetap akan membantu apa enggak, bahwasanya spesialis ini tuh akan memudahkan kreditur itu untuk memberi pinjaman. Oke. Kira-kira topik ini memungkinkan nggak Ji kalau misalkan kita replikasi di sini? Di Indonesia. Kalau di Indonesia sih tadi kalau misalnya adanya mungkin variabel krediturnya itu Mbak ya yang akan dicari. Ini juga menjadi masukan sih Mbak sebenarnya buat penelitian selanjutnya bahwasanya mungkin jadi saya lupa jelasin ya. Kalau penelitian ini itu untuk mengukur kepercayaan kreditur itu dirasa juga masih belum minim sih Mbak. Masih banyak hal tapi dia juga nggak menjelaskan. Maksudnya disuruh mencari variabel untuk mengukur kreditur lainnya. Jadi cuma di Indonesia ini hubungan kreditur sama debitur ini kalau aku baca di laporan keuangan sih rasanya kurang. Maksudnya saya juga kurang lihat sih sebenarnya. Mungkin hanya dilihat dari AR-nya aja ya, atau dari pinjaman AR juga enggak juga, dari penjualan juga ya. Mungkin cara mengukurnya harus lain sih Mbak yang jelas. Nggak bisa pakai step strictness ini kalau mengukur kepercayaan krediturnya ya. Agak ribet ya, maksudnya data-datanya kayak sepertinya kayak nggak banyak diungkapkan gitu kalau di benar. Iya, kalau untuk masalah krediturnya sih iya. Dan ada problem lagi sebenarnya kalau penelitian ini itu adanya, kalau menurut saya itu agak ini sih Mbak. Maksudnya perusahaan itu dikatakan tidak dipercayai sama perusahaan gitu kan. Terus kalau dia pakai spesialis itu nanti dia jadi bisa mengurangi. Tapi kan itu mikirnya juga bisa jadi kayak hubungannya bisa terbalik juga gitu loh. Pada saat dia memiliki strictness-nya itu tinggi, maka perusahaan itu akan
nyari auditor tuh yang spesialis agar strikness itu bisa rendah. Jadi ada hubungan apa ya, kausalitas ya kalau nggak salah ya namanya ya, atau hubungan yang terbalik gitu loh. Bahwasanya jadinya kan ada biasnya juga gitu. Makanya mungkin di penilaian ini itu ininya banyak ya, apa namanya, robustness-nya itu agak banyak karena akan biar untuk mengurangi adanya masalah statistik kayak gitu, masalah hubungan tadi. Oke, oke, Ci, thank you ya penjelasannya. Iya, sama-sama, Mbak. Dari aku cukup. Terima kasih. Kasih, Mbak. Oke, terima kasih Yuli. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Iya, Agnes. Saya mau tanya, jadi yang di other sensitivity analysis tuh kan dijelasin kalau yang sampel non big N itu di drop itu kenapa ya? Maksudnya kan kayak maksudnya Big Four kan udah ada itu kenapa kok pakai perlu di drop buat yang sensitivity analysis? Yang mana ya, Nes? Aku tabel berapa? Yang bawah. Ya itu tuh nomor 6, poin nomor 6. Oh ini ya. Gipsy. Coba ya. Oke, jadi kalau misalnya dilihat di sini bahwasannya ada banyak kontrol yang hilang. Salah satunya itu Big Four. Terus pendekatannya dari, jadi gini, saya ada agak lupa. Kalau bahwasanya spesialisasi industri itu, spesialisasi auditor itu di sini itu ada nilai minimalnya ya. Jadi minimal dalam satu variabel, dalam satu sampel itu, dalam satu sampel bukan sih, dalam satu kategori itu minimal ada 3. Itu. Jadi kalau misalnya dia di bawah 3 itu nanti persenannya bisa fluktuatif karena ada tadi bisa sampai 10, 30 sampai 50. Jadi pokoknya harus dapat minimal 3 seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini juga spesialisnya itu dirubah ya. Spesialisnya dirubah menjadi dari 3 menjadi 5. Terus ya ini mungkin dengan ini saya juga nggak, sekarang di sini kayaknya nggak ada penjelasannya ya, atau kenapa dia pakai Big Four. Dia cuma ngomong bahwasannya untuk sensitivitas itu dia ada yang ditambahkan kontrolnya seperti K-index, terus risk matrix, terus dividend payout, K-index, terus dividend payout, terus ownership concentration, terus udah itu ya. Sorry tadi wifi-nya sinyalnya ngedrop. Kayak gitu sih, Nes. Jadi sih kalau kita lihat sih sebenarnya dia itu ya tadi ngeluarin sisi eksternalnya, tapi melihat dari sisi internalnya itu kalau bisa ditambahin kontrol yang lebih kuat itu kira-kira hasilnya seperti apa. Dan ini sih hasilnya masih robust sih, jadi masih sama seperti itu. Kayak gitu, Nes. Mungkin kalau yang lain ingin menambahkan boleh sih. Mungkin Mas Fajar atau Mbak Nadia atau Nurul. Kayak gitu. Mungkin tak kembalikan ke Mbak Nadia ya untuk ininya. Oke, ya terima kasih Agnes atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau gitu karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin penutup dari Aci, kira-kira kalau misalkan ini mau di-extend untuk dilakukan di Indonesia, seperti apa, Ci? Oke, terima kasih Mbak Nadia. Jadi dari membaca artikel ini, itu menurut saya itu lumayan membuka wawasan bahwasanya, tapi bahwasanya bukan hanya dari sisi sisi kayak auditor ke antar sisi variabel, terus pengetahuannya itu juga terbuka, cuman lebih terbuka sama wawasan bagaimana additional test itu bisa, atau robustness test itu bisa benar-benar digali, dan dengan hanya kita tuh merubah kontrol aja itu juga bisa untuk mempengaruhi hasil seperti itu. Jadi kita sudah yakin dengan variabel kita gitu pada saat penelitian gitu. Terus kita juga mungkin agak masih penasaran ya kalau misalnya apakah ini benar-benar hasil itu bagus gitu loh. Makanya di sini mungkin yang pertama dependensinya bisa diganti. Terus untuk yang kedua, terus nanti dia tiba-tiba untuk hipotesis 2 dan hipotesis model 1, 2, 3-nya, jadi kontrolnya itu bisa diganti. Jadi kontrol untuk model 1 nggak pakai ini, model 2 nggak pakai ini, model 3 itu full. Terus untuk mengukur apa tadi ya?
yang selanjutnya itu yang tadi ditanyakan sama Mbak Yuli juga dilihat bahwasanya apakah perusahaan yang benar-benar dikasih stickiness itu apakah karena emang perusahaannya itu lagi mengalami distress, jadinya financial distress, jadinya dia itu akan ada hubungannya gitu loh. Apakah kalau misalnya financial distress ya pasti kamu tak kasih jelek kan, itu kan juga logikanya masuk akal ya. Terus digabungkan dengan spesialisasi itu maka hasilnya seperti apa. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang menjadi wawasan juga dan mungkin bisa diterapkan dari sisi statistiknya seperti itu Mbak Nadia. Oke, baik. Jadi lebih ke sisi ini ya, tools untuk bukan toolsnya, apa ya, analisanya gitu ya, yang bisa dilakukan. Iya, benar. Ya. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu untuk Aji atas presentasinya, PP-nya sangat menarik sekali. Terus juga terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sampai ketemu di Weekly Top Tier minggu depan. Ya, oke, terima kasih semuanya untuk Weekly Top Tier hari ini. Aku akhiri dulu. Kalau mungkin ada kekurangannya, aku mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.